ini sebagai pelajaran wajib di sekolah. Kemudian senam yang diperkenalkan pertama kali adalah senam sistem Jerman pada tahun 1916. Sistem ini digantikan sistem Swedia yang menekankan pada gerak. Sistem ini dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bernama Dr. H.F. Minkema. Dan juga masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan akhir dari kegiatan senam yang berbau barat di Indonesia. Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat diganti oleh Taisho. Taisho adalah jenis senam pagi berbentuk kalestenik yang diharuskan atau yang dilaksanakan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai. Itulah secara singkat tentang senam atau gerak berirama. Kemudian, senam irama atau gerak irama ini termasuk di dalam jenis olahraga senam untuk umum karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mudah diikuti. Yang kedua, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga, diiringi musik atau nyanyian. Yang ketiga, melibatkan banyak peserta. Dan yang kelima, bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi untuk gerak berirama atau senam irama ini tidak perlu kita melakukan ini misalkan di ruangan atau kita menyewa tempat untuk kita melakukan senam atau gerak irama ini, namun kita juga bisa lakukan ini dimanapun kita bisa lakukan. Contohnya di ruangan tamu yang kursinya dan mejanya kita bisa singkirkan, kemudian kita bisa gunakan tempat itu untuk melakukan gerak berirama atau senam irama. Atau di halaman rumah juga bisa kita lakukan, asalkan kita komitmen untuk melakukan gerak berirama tersebut. Kemudian bentuk-bentuk gerakan langkah kaki antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pembelajaran langkah biasa. Dan yang kedua, aktivitas pembelajaran langkah kaki rapat. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran langkah keseimbangan. Itu ada 3, namun masih ada langkah-langkah selanjutnya. Namun yang kita bahas adalah 3 ini dulu. Nah, ini adalah tahapannya untuk langkah biasa. Yang pertama, kita berdiri dengan sikap tegak dan rileks, tidak tegang ya. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan di samping badan. Yang ketiga, langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Jadi ketika langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit bagian kaki kiri. Dan lanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut ini. Nah, inilah contohnya. Contoh gerakan langkah biasa. Jadi ketika kaki melangkah, kita seperti berjalan biasa dan tangan pun juga rileks mengikuti gerakan kaki. Ini adalah gambar langkah biasa. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu aktivitas pembelajaran langkah kaki rapat. Nah, ini adalah tahapannya. Ada 4, sama seperti yang pertama tadi. Posisi badan kita rileks, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan, kaki kiri. Jadi kita langkahkan kaki kanan dulu ke depan kaki kiri, atau sebaliknya,
langkahkan kaki kiri dan letakkan di depan kaki kanan. Kemudian melangkahkan kaki kiri ke depan kaki kanan atau sebaliknya, dan lanjutkan kedua kaki rapat. Itu adalah tahapannya. Dan untuk contoh gambarnya sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar atau contoh untuk gerakan langkah kaki rapat ya. Jadi setiap gerakan kaki harus merapat ke bagian kaki, tidak dilebar selebar bahu. Ini adalah gambarnya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, aktivitas pembelajaran langkah keseimbangan. Dan tahapannya ada 4 juga. Yang pertama sama dengan gerakan-gerakan sebelumnya, yaitu berdiri dengan sikap tegak rileks. Dan yang kedua hitungan 1, ingat ada hitungan 1 dan 2 di sini ya. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke depan, atau sebaliknya, langkahkan kaki kanan ke depan. Dan hitungan kedua, kaki kanan menyusul melangkah ke depan, atau sebaliknya, kaki kiri menyusul melangkah ke depan. Langkah kaki yang akan kita bahas bersama-sama. Namun pada kesempatan kali ini cukup 3 dulu, dan untuk berikutnya akan saya bagikan tahap-tahapan langkah kaki di pertemuan atau di sesi berikutnya. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan serta komen, dan juga jangan lupa klik tombol merah bertuliskan subscribe, dan juga kalian nyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.